Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Truth Lion yang membahas tentang berita dan konspirasi di seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas tentang agenda tersembunyi di balik penggunaan chip implan. Ini adalah salah satu topik menarik di mana para pengamat konspirasi di seluruh dunia menganggap bahwa chip implan merupakan tanda itu. Dan ini adalah salah satu yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nubuatan di kitab suci, khususnya di kalangan umat Kristiani. Dan salah satu yang menghebohkan adalah seseorang terkaya di dunia ini membuat proyek tentang chip implan yang akan ditanam di otak manusia. Orang ini tidak asing bagi kita semua. Namanya adalah Elon Musk. Seperti apa yang Anda ketahui tentang Elon Musk ini? Bahwa Elon Musk ini sedang mengadakan proyek uji coba pada monyet, dan sudah 23 ekor monyet yang sedang diuji coba. Kita lihat seperti apa videonya. Dalam cuplikan video ini diperlihatkan seekor monyet sedang dites menggunakan chip implan yang dipasang di otaknya. Lalu dia sedang mencoba menggunakan komputer ini dan melihat bagaimana cara kerjanya. Salah satu hal yang menarik bahwa otak monyet ini sedang dipakai untuk mengetes bagaimana dia menangkap sinyal gelombang dari smartphone, dari gadget lainnya. Dan ini bisa menjadi suatu hal yang menarik dan jadi pertanyaan bagi kita semua, apa tujuan chip implan ini? Salah satu yang membuat kita bertanya, apakah hanya sekedar untuk pajangan semata atau untuk tujuan lain? Dan lihatlah, seekor monyet ini bisa memakai komputer dengan baik seperti layaknya manusia, dan membuat kita terheran-heran dan tercengang-cengang. Begitu hebatnya teknologi ini, sampai-sampai seekor monyet bisa berperilaku seperti seekor manusia. Dan Neuralink ini merupakan salah satu pelopor chip implan otak yang baru-baru ini. Itulah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah nantinya akan ke depan teknologi ini akan dipakai untuk manusia? Dan itulah menjadi salah satu pertanyaan bagi kita semua. Uji coba yang dilakukan oleh perusahaan Neuralink ini, menurut yang disampaikan oleh perwakilannya, bahwa mereka melakukan untuk kesehatan, salah satunya untuk penderita penyakit Alzheimer dan kelumpuhan. Dan ini merupakan solusi buat mereka yang menderita kelumpuhan. Salah satu hal yang menarik, kapan uji coba terhadap manusia dilakukan. Seperti yang ditunjukkan di dalam artikel ini, Elon Musk mengatakan bahwa manusia akan diuji coba pada bulan 6 nanti. Lalu, bagaimana menurut pendapat Anda ketika tadi melihat cuplikan video di mana monyet sedang menggunakan chip implan di otaknya? Apakah ini hanya sekedar teori konspirasi atau hanya sekedar mitos? Dan ada salah satu pernyataan yang menarik pada saat tahun 2016 lalu, di mana salah seorang tokoh terkenal yang merupakan pendiri dan pemimpin World Economic Forum, yaitu Klaus Schwab. Seperti apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Klaus Schwab ini? Anda ingin tahu seperti apa yang dikatakannya? Kita lihat dulu cuplikan videonya. Puis, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être
connecter avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa Donc, disposition. comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel. Begitulah seperti yang disampaikan oleh pemimpin World Economic Forum ini, bahwa itulah gambaran di masa mendatang bahwa setiap individu manusia akan dipasang chip ditanam di otak ataupun di tangan Anda. Dan ini yang menjadi kontroversi khususnya di kalangan umat beragama, yaitu saya sendiri sebagai orang yang beragama Kristiani dan juga agama lainnya. Sudah siapkah kita di masa mendatang dengan pernyataan dari beliau ini? Dan dia juga mengatakan bersama dengan salah satu Presiden Komisi Uni Eropa. Dan inilah cuplikan videonya. I just would like to highlight what you said about the European Chips Act, because it's a very important step to create the physical brain for digitalization and to have it located to a certain extent in Europe. I also, your reference to the Rome report, the forum at that time launched actually the Club of Rome report. Pada saat beliau mengatakan tentang pentingnya chip dalam digitalisasi kehidupan umat manusia kepada Presiden Komisi Uni Eropa. Lalu ketika di dalam penyampaiannya itu dia sangat tertarik dengan undang-undang chip di Eropa itu, bahwa Eropa akan menjadi produksi terbesar di dunia dalam memproduksi chip ini. Dan hal yang menariknya adalah ketika beberapa waktu yang lalu tanpa sengaja saya membaca artikel berita di luar negeri bahwa Uni Eropa akan memandatori atau mewajibkan penggunaan chip implan di benua Eropa sendiri pada bulan Mei tanggal 2023. Dan ini adalah salah satu artikel yang perlu saya tunjukkan pada kalian. Dituliskan bahwa mandatory chip implant akan dimulai bulan Mei 2023. Seperti yang Anda lihat tulisan di dalam artikel ini, semoga saja ini hanya sebuah omong kosong doang. Kalau sampai ini benar, bukan hanya sekedar teori konspirasi tapi ini fakta, saya berharap kalian semua siap jangan tinggal di Eropa. Semoga saja ini berita bohong. Tapi perlu kita ketahui bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci, khususnya di kalangan umat Kristiani, tentang tanda binatang atau tanda Dajjal atau Antikris, kalau memang seperti inilah gambarannya, mungkin masih banyak yang belum percaya bahwa ada salah satu perusahaan di Swedia mengembangkan chip implan yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dan ini adalah salah satu cuplikan videonya. Startup ini membuat microchip yang ditanam di dalam kulit tubuh manusia untuk penggunaan paspor COVID-19. Salah satu startup itu yang bernama Epicenter yang berbasis Stockholm, negara Swedia di Eropa, meluncurkan cara baru untuk membawa paspor COVID, dan inovasi ini menggunakan chip implan yang ditanam di bawah dalam kulit manusia dan bisa dibaca melalui perangkat apapun yang menggunakan protokol komunikasi jarak dekat, dan juga mempunyai multifungsi dalam membawa apapun termasuk KTP, SIM, STNK, dan juga paspor COVID Anda. Dan chip implan ini bisa ditanam berada tepat di bawah kulit, bisa di lengan maupun di ibu jari dan jari telunjuk.
perlu kita ketahui bersama, ketika Anda tadi melihat cuplikan video dari sebuah perusahaan yang berbasis di Stockholm, Swedia, apa menurut pendapat Anda sekarang ini? Apakah Anda mengerti bahwa semua itu mengarah ke sana? Dan perlu kita ketahui, ada dua pengusaha besar, salah satunya perlu kita ketahui namanya BG inisialnya dan JB, dan mereka berinvestasi untuk menanamkan modal penggunaan chip implan di otak manusia selain EM. Anda tahu siapa orangnya? Dan kita lihat sesuai dengan artikel berikut ini. Bill Gates dan Jeff Bezos menanamkan modal untuk pengembangan chip otak manusia. Bagaimana menurut pendapat Anda ketika melihat cuplikan video dan beberapa artikel yang saya sampaikan ini? Jadi sudah jelaskan bahwa tujuannya apa. Mereka beralasan demi untuk kesehatan. Tapi apakah itu benar-benar untuk kesehatan? Atau ada tujuan lain? Saya tidak bisa sebutkan di video ini. Tapi biarlah itu menjadi perenungan buat kita semua. Apakah teknologi ini akan menuju ke arah sistem itu, di mana kebebasan manusia akan dikontrol dan diawasi? Dan ini sebagai introspeksi diri kita semua. Chip implan yang katanya sebut terberas itu, ternyata ada rekor tersendiri bahwa ada nano chip yang dibuat oleh perusahaan dari Jepang, yaitu Hitachi. Tapi sudah siapkah kita akan menghadapi ini semua? Dengan adanya peristiwa ini, bahwa bulan ke-6 tahun inilah perusahaan Neuralink akan mengadakan uji coba pada manusia. Dan kita berdoa supaya kita diluputkan dari pemaksaan atau wajib chip implan itu. Salah satu hal yang menarik buat saya adalah kenapa saya harus menyampaikan ini, karena ini begitu penting. Masih banyak orang di luar sana yang belum tahu apa yang terjadi di luar sana. Masih banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa hari ini dengan besok sama saja. Tapi kenyataannya tidak seperti demikian. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.